Oke, jika disuruh memilih, materi yang paling saya kuasai dari pertemuan 9 sampai 16, mungkin saya akan memilih materi pertemuan 11, yaitu teori dan konsep, co-creation dan juga co-production dalam pelayanan publik. Nah, teori ini tuh menurut saya cukup simpel karena konsepnya ya cuma 2 itu tadi yang utama, yakni co-creation dan juga co-production. Di mana kalau co-creation yaitu, keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan, sedangkan co-production itu keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Nah, menurut saya, teori dan konsep ini tuh penting, karena kalau kita lihat, kondisi real di Indonesia, itu tuh, pemerintahnya kurang merhatiin, kepentingan masyarakat dan masyarakat tuh hanya dijadikan sebagai tolak ukur dan suara atau masukan. Nah, dengan adanya teori konsep ini menurut saya itu bisa menjadi, insight baru bagi, pemerintah untuk menjadikan masyarakat itu sebagai aspek kolaborasi yang dapat, menentukan kepentingan bersama ke depannya, entah itu untuk faktor pelayanan maupun faktor-faktor lain. Nah, akan tetapi kalau kita lihat melalui perspektif paradigma administrasi publik, teori dan konsep co-creation dan juga co-production ini juga memiliki beberapa kritik. Kayak sebagai contoh, dalam penerapannya tuh kadang teori dan konsep ini tuh cuma dianggap sebagai formalitas dari pemerintah aja, kayak seakan-akan peran masyarakat atau keterlibatan masyarakat itu belum sepenuhnya mempengaruhi perubahan dalam sebuah kebijakan. Nah, selain itu kadang tuh pemerintah nganggap kalau kita melibatkan banyak masyarakat itu justru dapat menghambat atau memperlambat proses pengambilan keputusan kebijakan. Nah, selain itu kalau kita lihat secara lebih dalam penerapannya, teori atau konsep ini tuh juga memiliki beberapa dinamika dan juga faktor tertentu kayak faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, sebagai contoh mungkin faktor internal mungkin dari individu masyarakat itu sendiri, terus faktor eksternal seperti lingkungan atau organisasi dari masyarakat itu sendiri dan juga faktor dari pemerintah setempat. Nah, salah satu contoh best practice dalam teori atau konsep ini itu bisa kita lihat pada kasus musyawarah perencanaan dan pembangunan desa atau Musrenbangdes yang ada dalam materi. Nah, kasus ini tuh menunjukkan adanya penerapan konsep co-creation dan juga co-production karena penerapannya itu melibatkan masyarakat secara masif gitu. Nah, dampaknya yang pasti kan hasil yang dihasilkan itu sesuai dengan apa yang diharapkan sama masyarakat, karena kan masyarakat juga ikut terlibat langsung dalam proses penyusunan, proses perencanaan dan juga proses penerapan. Nah, untuk best practice-nya sendiri itu bisa kita lihat dalam kasus beberapa proyek yang hanya dijalankan oleh pemerintah, padahal proyek itu kan ditujukan untuk masyarakat. Nah, dampaknya biasanya masyarakat tuh bahkan kadang kurang puas gitu sama hasil yang diharapkan. Akhirnya masyarakat tuh menganggap proyeknya itu hanya sia-sia dan juga kedepannya malah tidak digunakan secara baik. Nah, dari beberapa insight yang telah saya jelaskan sebelumnya itu dapat kita simpulkan bahwa teori co-creation dan juga co-production itu merupakan sebuah konsep teori yang kompleks, di mana konsep teori ini tuh mendorong secara masif peran masyarakat dan juga peran pemerintah dalam kolaborasi untuk mencapai kepentingan dan juga kebutuhan bersama yang lebih efektif dan juga lebih efisien. Nah, rekomendasi saya ke depannya untuk teori dan konsep ini, saya harap pemerintah dan masyarakat tuh bisa lebih sadar lagi akan peran mereka masing-masing. Selain itu, saya harap juga pemerintah tuh dapat memperluas ruang partisipasi publik maupun masyarakat, dan sebaliknya saya harap juga masyarakat itu dapat memperluas dan memperkuat wawasannya mungkin dengan literasi publik ataupun dengan edukasi-edukasi lainnya. Oke, jadi policy brief yang kelompok kami ambil itu terkait optimalisasi pelayanan kesehatan dalam mendukung pembangunan kesehatan berbasis standar nasional di Kabupaten Wonogiri. Nah, berdasarkan hasil analisis kelompok kami, itu ternyata ditemukan bahwa Kabupaten Wonogiri itu menjadi salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang sistem pelayanan kesehatannya belum sesuai dengan standar nasional yang diterapkan. Nah, adapun permasalahannya itu yang meliputi kualitas tata kelola dan tata layanannya, terus kualitas SOP-nya, terus kualitas tata kelola dan tata pelayanan yang diberikan ke konsumen, dan juga kualitas pembangunan SDMK. Nah, dari beberapa permasalahan ini juga kelompok kami itu menyusun beberapa
rekomendasi yang mungkin bisa menjadi acuan. Rekomendasi ini juga kelompok kami susun berdasarkan pendekatan dengan paradigma administrasi publik. Itu juga meliputi penguatan tata kelola dan tata desain layanan kesehatan, terus penguatan SOP, terus pemenuhan SDM kesehatan dan juga penguatan sistem pelayanan untuk diberikan kepada konsumen. Untuk kontribusi saya dalam penyusunan policy brief kelompok ini itu pada bagian penyebab masalah utama. Nah, karena saya juga sebagai pengusul dari judul policy brief ini, maka job desk saya tuh di bagian penyusunan dan perencanaan data yang sesuai untuk dijadikan acuan dan juga referensi. Nah, data-datanya tuh meliputi persentase puskesmas di Jateng, terus target dan capaian yang sesuai dengan standar nasional, dan juga persentase keluhan masyarakat di beberapa puskesmas di Jateng. Nah, untuk penilaian antar teman sendiri mungkin bagi saya peningkatnya sama rata karena job desk yang diberikan di setiap anggota kelompok itu berat dan bobotnya sama. Nah, untuk kendala yang saya alami sendiri itu biasanya pada bagian relevansi data dan berita terbaru. Jadi semisal kadang saya udah nemuin data pada tahun 2024. Nah, ternyata tuh di tahun 2025 ada berita yang menyatakan bahwa kualitasnya tuh udah upgrade atau udah lebih lumayan gitu. Nah, otomatis data yang di 2024 tadi itu udah nggak relevan. Tapi di sumber data itu tuh nggak ada update lagi. Nah, alhasil kan kita juga 50-50 nih mau pakai data itu tetap lanjut atau ganti. Nah, mau nggak mau juga kita harus cari data lain yang lebih relevan.